Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, baik anak-anakku semuanya. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tentang materi rantai makanan. Ya. Adapun tujuan kita hari ini belajar rantai makanan adalah punya tujuan sebagai berikut. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Dan yang ketiga, mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kamu tahu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di samping ini? Ini ada rumput, ada kelinci, dan ada ular. Disimak baik-baik ya, agar kalian nanti dapat memahami tentang materi rantai makanan. Rantai makanan yang Bapak sudah tunjuk tadi, ada rumput, ada kelinci, dan ada ular. Nah, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Ya. Kenapa? Karena mampu menghasilkan makanan sendiri yang disebut dengan fotosintesis. Apakah masih ada yang ingat apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Maka dari itu, tumbuhan disebut sebagai produsen. Adapun yang kedua adalah kelinci. Kelinci memakan tumbuhan. Untuk mendapatkan energi dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Adapun yang ketiga adalah ular. Jadi gambar yang ketiga ini adalah ular ya anak-anak. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci, sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kita lanjut. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Apakah masih ada yang ingat apa itu karnivora dan omnivora? Mungkin ada yang lupa, Bapak ingatkan kembali. Jadi karnivora itu adalah pemakan daging. Sedangkan omnivora adalah pemakan segala.
Sedangkan herbivora adalah pemakan rumput. Jadi ular termasuk karnivora karena pemakan daging. Kita lanjut. Decomposer. Lalu siapa yang akan memakan ular? Bakteri dan jamur merupakan contoh decomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh komposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Nah, perlu diingat ya anak-anak ya. Jadi decomposer adalah tingkat akhir ya. Tingkat akhir setelah tingkat 3 meninggal, maka decomposer inilah yang akan mengurai bangkainya. Kita lanjut. Membuat rantai makanan. Menurutmu, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya, monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Cobalah kalian membuat rantai makanan dari gambar di bawah ini. Oke, Pak akan jelaskan ya. Rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya adalah fitoplankton. Dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada fitoplankton, ada zooplankton, ada ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Tahukah kalian tanda panah ini? Tanda panah ini adalah menunjukkan makan dan dimakan. Fitoplankton dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan sedang. Sedangkan ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Seperti itu anak-anak ya. Kita lanjut. Contoh rantai makanan pendek. Rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukuran yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Perhatikan gambar di samping ini. Rumput dimakan gajah. Ini adalah contoh rantai makanan pendek. Terus selanjutnya, contoh rantai makanan pendek yang lain. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai decomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah. Tanaman mati, kemudian dimakan cacing tanah, kemudian dimakan burung.
Bapak ulangi sekali lagi. Tanaman mati dimakan cacing tanah. Cacing tanah mati dimakan burung. Gitu ya anak-anak ya. Itu contoh rantai makanan pendek. Kita lanjut. Dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Yang jadi pertanyaan kita adalah, lalu bagaimana proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Contohnya adalah di hutan dan di laut. Ya. Perhatikan selanjutnya. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu tahu? Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Coba perhatikan, di sini ada bunga, ada semut, ada kupu-kupu, ada kumbang, dan ada laba-laba. Kita akan lihat siapa yang akan menjadi produsen dan siapa yang akan menjadi konsumen. Kita lanjut. Berikut adalah rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang tadi telah Bapak tunjukkan. Ada bunga, ada semut, ada kupu-kupu, ada kumbang, dan ada laba-laba. Bunga sebagai produsen, sedangkan semut sebagai konsumen pertama. Semut memakan bunga. Kemudian semut akan dimakan oleh kumbang. Dan kumbang ini menjadi konsumen kedua. Dan yang ketiga, kumbang akan dimakan oleh laba-laba atau disebut dengan konsumen ketiga. Adapun yang lainnya, bunga sebagai produsen dimakan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu disebut dengan konsumen pertama. Dan kupu-kupu ini akan dimakan oleh laba-laba. Maka laba-laba disebut dengan konsumen kedua. Maka ada beberapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan di atas. Jika kalian perhatikan, laba-laba berperan sebagai konsumen kedua dan konsumen ketiga. Kita lanjut. Kamus kosakata. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Sedangkan produsen, penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Sedangkan konsumen, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Dekomposer, makhluk hidup mengurai sisa-sisa bangkai hewan dan tumbuhan. Dan humus adalah sisa-sisa dari bangkai hewan dan tumbuhan yang sudah terurai. Kita lanjut kamus kosakata berikutnya.
Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil yang hidup dalam air. Sedangkan zooplankton, hewan berukuran kecil yang ada di laut. Sedangkan lamun, tumbuhan yang hidup di laut dangkal. Sedangkan organisme, segala jenis makhluk hidup. Sedangkan jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan yang ada pada satu ekosistem yang sama. Terima kasih anak-anakku semuanya. Jika kalian sudah paham, kita ucapkan alhamdulillah. Jika belum, Bapak akan ulangi lagi dengan kita bermain aplikasi. Ya. Kita akan menggunakan aplikasi. Mungkin anak-anak lebih tertarik lagi untuk dapat lebih mudah memahami tentang rantai makanan. Terima kasih.